Bu Rika, ibu sebelah rumah, keluar dengan wajah kaget. Maya, kenapa teriak-teriak? Maya menangis. Bu, Alia hilang. Bu Rika membeku. Hilang, maksudnya, Maya menggigil. Tadi dia main di ruang tamu, aku cuma ke dapur sebentar, pas aku balik, dia nggak ada. Bu Rika menutup mulut. Klik subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi kisah-kisah manusia terbaru. Tolong tulis di komen dari daerah mana Anda berasal. Hujan turun deras malam itu. Langit seperti pecah, menumpahkan air tanpa ampun ke atap rumah kecil di pinggir kota. Di dalam rumah, seorang perempuan muda berlari panik. Rambutnya basah oleh keringat, matanya merah, tangannya gemetar, namanya Maya, dan malam ini, hidupnya hancur. Alia, suara Maya pecah. Alia, sayang, jangan main jauh-jauh. Rumah itu tidak besar. Hanya 2 kamar sempit, dapur kecil, ruang tamu yang juga jadi ruang tidur. Tapi Maya sudah membalik semuanya. Kolong meja, belakang pintu, di bawah kasur, kosong. Tidak ada suara tawa anak kecil. Tidak ada langkah kaki mungil. Tidak ada Alia, anaknya, baru berusia 4 tahun. Maya berlari keluar rumah tanpa sandal. Hujan langsung menghantam wajahnya. Ia menjerit ke jalan gelap. Alyaa. Tetangga mulai membuka pintu. Bu Rika, ibu sebelah rumah, keluar dengan wajah kaget. Maya, kenapa teriak-teriak? Maya menangis. Bu, Alia hilang. Bu Rika membeku. Hilang, maksudnya, Maya menggigil. Tadi dia main di ruang tamu. Aku cuma ke dapur sebentar. Pas aku balik, dia nggak ada. Bu Rika menutup mulut. Ya Allah, orang-orang mulai keluar. Suasana kampung kecil itu berubah panik. Ada yang membawa senter, ada yang memanggil nama Alia. Namun Maya berdiri seperti mayat hidup. Karena ia tahu, anak kecil tidak bisa hilang begitu saja. Ada yang mengambil, ada yang mencuri, ada yang menculik, atau ada yang menyerahkan. Maya menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Suami yang terlalu tenang. Tak lama kemudian, suara motor berhenti. Suaminya datang. Rangga, wajahnya basah hujan, tapi ekspresinya aneh. Terlalu datar. Maya berlari ke arahnya, menangis. Rangga, Alia hilang. Rangga membeku sejenak, lalu berkata pelan, hilang. Maya mengguncang bahunya. Iya, anak kita hilang. Rangga menatap sekeliling, lalu menatap Maya. Sudah cari. Maya menjerit, ini bukan soal cari. Dia nggak ada. Bu Rika ikut bicara. Kita harus lapor polisi. Rangga tiba-tiba cepat berkata. Jangan. Semua membeku. Maya menatap suaminya. Apa? Rangga mengulang, lebih pelan. Jangan lapor polisi dulu. Maya menggigil. Kamu gila. Rangga menelan ludah. Nanti dulu. Kita cari sendiri. Maya menatap tajam. Kenapa kamu melarang polisi? Rangga tidak menjawab. Dan diamnya membuat Maya merasakan sesuatu yang mengerikan. Keluarga Rangga datang membawa tekanan. Belum sempat Maya berpikir lebih jauh, sebuah mobil berhenti. Dari dalam keluar ibu Rangga, Bu Sulastri, perempuan tua yang selalu memandang Maya rendah. Di belakangnya ada adik Rangga, Dimas. Bu Sulastri langsung menghampiri. Ribut apa ini? Maya menangis. Bu, Alia hilang. Bu Sulastri membeku sebentar, lalu ekspresinya berubah. Bukan panik, bukan sedih, tapi kesal. Hilang lagi. Maya menatap. Lagi. Bu Sulastri cepat menutup mulut. Rangga menegang. Maya merasa jantungnya berhenti. Apa maksud ibu bilang, lagi? Bu Sulastri mengibaskan tangan. Maksudku, anak kecil memang suka bikin repot. Maya menggigil. Tidak, itu bukan slip biasa. Itu seperti orang yang tahu sesuatu. Dimas berdiri di samping, wajahnya tidak berani menatap Maya. Maya menatap Rangga. Kamu tahu sesuatu. Rangga berbisik. Maya, jangan bikin ribut. Maya menangis histeris. Anakku hilang, dan kamu bilang jangan ribut. Malam yang membuka retakan. Orang-orang terus mencari. Nama Alia dipanggil. Gang-gang disisir. Namun tidak ada jejak. Maya duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya lemas. Bu Rika memeluknya. Sabar ya, Mei. Maya berbisik. Aku merasa, dia nggak dicuri orang luar. Bu Rika membeku. Maksud kamu? Maya menatap pintu. Rangga duduk di sana, diam. Bu Sulastri berbisik dengan Dimas di dapur. Maya berkata pelan, kalau anak hilang, orang tua pasti hancur. Tapi mereka,
Maya menelan ludah. Mereka terlalu tenang. Bu Rika ikut menatap curiga. Rangga kok kayak nggak panik ya? Maya menggigil. Di kepalanya muncul satu kemungkinan paling kejam, yang bahkan tidak sanggup ia ucapkan. Twist akhir bab, percakapan di dapur. Malam makin larut. Maya pura-pura tidur di sofa. Namun matanya terbuka. Ia mendengar suara dari dapur. Suara Bu Sulastri, suara Rangga, dan suara Dimas. Bu Sulastri berbisik tajam. Sudah bereskan. Rangga menjawab lirih. Sudah, Bu. Maya membeku. Bu Sulastri menghela napas. Bagus. Anak itu nggak boleh kembali. Maya menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Rangga berbisik. Tapi Maya, Bu Sulastri memotong. Kalau dia tahu, kita semua masuk neraka. Dimas berkata pelan, gemetar. Uangnya, sudah dipakai buat bayar hutang. Maya membeku. Uang. Rangga menangis pelan. Aku nggak punya pilihan. Bu Sulastri berkata dingin. Kemiskinan memang nggak punya pilihan. Tapi sekarang sudah selesai. Maya menggigil. Tubuhnya dingin. Dan akhirnya kata itu keluar dari mulut Bu Sulastri, seperti palu terakhir. Anak itu sudah dijual. Dunia Maya runtuh. Ia menggigit bantal agar tidak menjerit. Anaknya, bukan diculik, bukan hilang, tapi diserahkan, dijual, oleh keluarganya sendiri. Pagi datang seperti ejekan. Matahari muncul seolah dunia baik-baik saja. Padahal semalam Maya mendengar kalimat yang menghancurkan seluruh hidupnya. Anak itu sudah dijual. Maya duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Matanya bengkak, tapi bukan karena menangis semalam. Ia bahkan tidak sempat menangis. Yang ia rasakan terlalu besar untuk sekadar air mata. Ia merasa tubuhnya kosong, seperti ada bagian dirinya yang dicabut hidup-hidup. Alia, anaknya, dijual, oleh suaminya sendiri, oleh ibu mertuanya, oleh keluarga yang setiap hari makan di meja yang sama dengannya. Maya menutup mata, ia ingin berteriak, ingin membakar rumah ini, namun ia tahu, kalau ia meledak sekarang, Alia akan hilang selamanya. Jadi Maya melakukan hal paling sulit. Ia berpura-pura tidak tahu, berpura-pura menjadi ibu bodoh yang masih percaya anaknya hilang. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Alia adalah masuk ke dalam permainan mereka. Akting pertama Maya keluar kamar dengan wajah pucat. Di ruang tamu, Rangga duduk menatap kosong. Bu Sulastri sedang minum teh. Dimas bersandar di tembok, gelisah. Maya berjalan pelan, suaranya serak. Kita lapor polisi sekarang. Rangga langsung menegang. Bu Sulastri meletakkan cangkirnya keras. Ngapain polisi? Maya menatap dengan mata polos pura-pura. Karena Alia hilang, Bu. Bu Sulastri mendengus. Polisi cuma bikin ribut. Maya menggigit bibir. Kalau begitu, aku cari sendiri. Rangga berdiri cepat. Maya, jangan keluar sendiri. Maya menatapnya. Kenapa? Rangga menelan ludah. Berbahaya. Maya hampir tertawa. Bahaya itu ada di dalam rumah ini. Maya menunduk. Kalau Mas Rangga sayang Alia, Mas ikut aku cari. Rangga membeku. Bu Sulastri cepat memotong. Rangga harus kerja. Maya menatap Bu Sulastri. Kerja. Bu Sulastri tersenyum tipis. Iya, kita butuh uang. Maya merasa mual. Uang. Selalu. Uang. Maya mengangguk pelan. Baik. Ia berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berkata lembut. Kalau Alia kembali, aku akan pastikan dia nggak pernah jauh dari aku lagi. Bu Sulastri menatap Maya tajam. Seolah kalimat itu ancaman. Dan memang itu ancaman. Maya mulai menyelidiki. Maya pergi ke rumah Bu Rika. Tetangganya itu langsung memeluk Maya. Mei, kamu kuat ya? Maya berbisik. Bu, semalam aku dengar sesuatu. Bu Rika menegang. Apa? Maya menatap sekeliling. Lalu berkata pelan. Alia tidak hilang. Bu Rika membeku. Maksud kamu? Maya menggigit bibir sampai berdarah. Mereka menyerahkan Alia. Bu Rika menutup mulut. Ya Allah, siapa? Maya berbisik. Rangga, Bu Sulastri, Dimas. Bu Rika gemetar. Mei? Itu kejam. Maya menatap Bu Rika. Aku butuh bantuan. Bu Rika mengangguk cepat. Kamu mau apa? Maya menarik napas. Aku harus tahu kemana Alia dibawa. Bu Rika berkata pelan. Kalau begitu, cari jejak uang. Maya menatap. Uang. Bu Rika mengangguk. Orang jual anak pasti ada transaksi. Maya membeku. Itu benar. Maya pulang dengan satu tujuan.
Cari bukti. Dompet Rangga yang terlalu tebal. Malam itu Rangga pulang membawa belanjaan banyak. Daging, susu, bahkan mainan baru. Maya menatap semuanya dengan dada sesak. Mainan, untuk siapa? Alia tidak ada. Maya menatap Rangga. Mas dapat uang dari mana? Rangga membeku. Bonus. Maya tersenyum tipis. Bonus. Rangga mengangguk cepat. Iya, kerjaan kemarin. Maya menahan diri. Bohong. Maya melihat dompet Rangga. Tebal, padahal bulan lalu mereka bahkan tidak mampu bayar listrik tepat waktu. Maya hanya mengangguk. Oh, malam itu, ketika Rangga tidur, Maya bergerak pelan. Ia membuka dompet suaminya. Tangannya gemetar. Di dalam ada uang tunai banyak. Lalu, selembar kwitansi. Maya menariknya keluar. Matanya membeku pada tulisan. Pembayaran tahap pertama, 50 juta rupiah. Nama penerima, Dimas Pratama. Maya hampir jatuh. Adik Rangga, jadi benar, ada pembayaran, ada harga, anaknya diberi label seperti barang. Namun yang membuat Maya semakin membeku, adalah tulisan kecil di bawahnya. Sisa pembayaran setelah anak sampai di tangan keluarga pemesan. Keluarga pemesan, bukan orang tua angkat biasa. Ini terdengar seperti pesanan, seperti perdagangan. Maya menutup mulutnya. Alia bukan dijual untuk diadopsi. Alia dijual untuk sesuatu yang lebih gelap. Nama yang tidak asing. Maya mengambil ponsel Rangga diam-diam. Ia membuka chat terakhir. Ada satu nomor disimpan dengan nama Pak Arif. Pesan terakhir. Anaknya sudah berangkat. Jangan banyak bicara. Ingat, ini demi hutang kalian. Maya menggigil. Pak Arif. Nama itu terasa familiar. Maya mengingat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Bu Sulastri pernah menyebut, Pak Arif bisa bantu kalau kita kepepet. Maya dulu pikir itu rentenir. Ternyata, lebih buruk. Maya menelan ludah. Ia harus cari siapa Pak Arif sebenarnya. Dimas tidak bisa menatap Maya. Keesokan harinya Maya sengaja menemui Dimas di depan rumah. Dimas terlihat kaget. Mbak, Maya tersenyum lembut, terlalu lembut. Mas Dimas, kamu tahu Alia di mana? Dimas membeku. Wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Maya melangkah mendekat. Mas, kalau kamu masih punya hati, katakan. Dimas menggigil. Mbak, jangan. Maya berbisik tajam. Kalian jual anakku. Dimas menutup mata. Air mata jatuh. Aku terpaksa. Maya menahan napas. Ke siapa? Dimas menggeleng keras. Aku nggak bisa. Maya menggenggam bajunya. Kalau kamu nggak bilang, aku yang akan hancurkan kalian satu-satu. Dimas gemetar hebat. Lalu ia berbisik pelan. Dia dibawa keluar kota. Maya membeku. Kemana? Dimas menelan ludah. Ke rumah besar, di daerah Bukit Lestari. Maya menatap tajam. Siapa yang pesan? Dimas berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Seorang perempuan. Namanya, Tante Mirna. Maya membeku. Mirna, nama itu seperti petir. Mirna adalah saudara jauh Bu Sulastri. Perempuan kaya yang tidak pernah punya anak. Maya pernah bertemu sekali. Dan Maya ingat tatapannya pada Alia waktu itu. Tatapan seperti memilih barang di toko. Maya menggigil. Dimas tiba-tiba menangis lebih keras. Mbak, ini bukan pertama kali. Maya membeku. Apa? Dimas menutup wajahnya. Dulu, Bu Sulastri juga pernah. Maya menjerit pelan. Pernah apa? Dimas berbisik. Anak kakak Rangga yang pertama. Maya membeku total. Anak pertama. Maya tidak pernah tahu Rangga punya anak lain. Dimas menangis. Bayi itu juga hilang. Dan Bu bilang meninggal. Maya merasa dunia runtuh. Rangga pernah punya anak sebelum Alia. Dan anak itu juga hilang. Berarti, keluarga ini sudah pernah menjual darah mereka sendiri. Maya menatap Dimas dengan mata penuh horor. Alia akan bernasib sama. Dimas berbisik. Kalau Mbak nggak cepat, mereka akan pindahkan Alia lebih jauh. Maya menggigil. Ia memegang dadanya. Ia tidak punya waktu. Ia tidak punya siapa-siapa. Tapi ia punya satu hal. Seorang ibu yang tidak akan berhenti. Maya berbisik dengan suara pecah. Aku akan ambil anakku kembali. Walaupun aku harus masuk neraka. Malam itu Maya tidak tidur. Tubuhnya lelah. Matanya panas. Namun pikirannya terus berputar seperti roda yang tak bisa berhenti. Nama itu terus bergema. Tante Mirna, Bukit Lestari, Pak Arif, 50 juta rupiah. Dan satu hal yang membuat Maya hampir gila. Alia mungkin masih hidup, tapi mungkin sudah bukan Alia lagi di tangan mereka.
Maya memegang baju kecil putrinya, mencium aromanya, lalu berbisik dengan suara pecah. Tunggu ibu, nak, aku datang. Perjalanan ke Bukit Lestari. Pagi buta Maya pergi tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan secarik kertas untuk Bu Rika. Kalau aku tidak kembali, lapor polisi. Jangan percaya keluargaku. Bu Rika menangis saat membacanya. Tapi Maya sudah pergi. Bukit Lestari terletak 2 jam dari kota. Daerah perumahan elit di atas bukit. Jalanan naik, sepi, dipenuhi rumah-rumah besar berpagar tinggi. Maya turun dari angkot dengan jaket lusuh dan tas kecil. Ia terlihat seperti pembantu, dan memang itu rencananya. Kalau ia datang sebagai ibu yang kehilangan anak, ia akan ditolak. Kalau ia datang sebagai orang miskin biasa, ia bisa masuk. Maya berjalan menyusuri jalan kompleks, mencari alamat yang disebut Dimas. Rumah Mirna. Ketika ia menemukannya, napasnya berhenti. Rumah itu besar, terlalu besar. Namun yang membuat Maya merinding bukan kemewahan, tapi suasana. Tidak ada tawa, tidak ada suara keluarga. Rumah itu seperti kosong, seperti bangunan yang menyembunyikan sesuatu. Di depan gerbang ada tulisan kecil, Yayasan Harapan Bunda. Maya membeku. Yayasan, adopsi, atau kedok. Maya menelan ludah, dan menekan bel. Bertemu Tante Mirna. Gerbang dibuka oleh seorang perempuan muda berseragam. Cari siapa? Maya menunduk. Saya, dengar yayasan ini butuh pembantu. Perempuan itu menatap Maya dari ujung kepala sampai kaki. Tunggu, ia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muncul. Berusia sekitar 50. Rambutnya rapi, bajunya mahal, matanya tajam seperti pisau. Itu Mirna. Maya langsung mengenali. Tatapan yang sama, tatapan yang dulu menilai Alia seperti barang. Mirna menatap Maya lama. Kamu siapa? Maya menunduk. Saya Maya, butuh kerja. Mirna mengangguk pelan. Kamu punya anak? Maya membeku. Pertanyaan itu seperti pukulan. Namun Maya cepat menjawab. Tidak. Mirna tersenyum tipis. Bagus. Maya menggigil. Bagus. Kenapa bagus? Mirna berkata dingin. Kami memang butuh orang bersih-bersih. Tapi kamu harus ingat satu aturan. Maya menelan ludah. Mirna mendekat. Jangan banyak tanya. Maya mengangguk cepat. Iya, Bu. Mirna tersenyum. Kalau kamu patuh, kamu dapat uang. Maya menahan mual. Uang lagi. Selalu uang. Mirna berbalik. Masuk. Dan Maya masuk ke dalam rumah neraka itu. Di dalam rumah itu ada anak-anak. Begitu melewati pintu, Maya membeku. Ada anak-anak. Banyak. Sekitar 10. Usia mereka antara 3 sampai 7 tahun. Mereka duduk diam di lantai. Tidak bermain. Tidak tertawa. Mereka seperti boneka. Di sudut ruangan ada seorang wanita lain, mengawasi dengan wajah datar. Mirna berkata singkat, mereka anak-anak titipan. Maya menelan ludah. Titipan. Maya menatap satu persatu wajah kecil itu. Mencari Alia, namun tidak ada. Atau mungkin, Alia sudah diganti bajunya, diganti rambutnya, diganti namanya. Maya menahan napas. Mirna menatap Maya tajam. Kamu lihat apa? Maya cepat menunduk. Tidak, Bu. Mirna tersenyum. Bagus. Maya mulai bekerja, menyapu, mengepel, namun matanya terus mencuri pandang. Anak-anak itu terlalu diam, dan ada sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa dari mereka punya gelang kecil di tangan. Seperti label, nomor. Maya menggigil. Ini bukan panti, ini gudang. Alia sudah dipanggil dengan nama baru. Siang hari, Maya mendengar suara seorang pengasuh memanggil. Caca, sini. Maya membeku. Caca, suara itu berasal dari kamar belakang. Maya menahan napas. Ia berjalan pelan mendekat, mengintip dari celah pintu, dan tubuhnya runtuh. Di dalam kamar itu, seorang anak perempuan duduk di ranjang kecil. Rambutnya dipotong pendek, bajunya berbeda. Namun Maya tahu, tidak ada ibu yang salah mengenali anaknya. Itu Alia, namun anak itu menatap kosong. Pengasuh berkata keras, namamu sekarang Caca, Nerti. Alia, Caca, mengangguk pelan. Matanya tidak bercahaya, seperti anak yang sudah menyerah. Maya menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air mata jatuh deras. Mereka mencabut nama anaknya. Mereka mencabut identitasnya. Maya hampir masuk, namun tiba-tiba Mirna muncul di belakang. Kamu ngapain di sini? Maya membeku, cepat menunduk. Maaf Bu, saya cari sapu. Mirna menatap tajam. Itu kamar anak khusus.
Jangan masuk tanpa izin. Maya mengangguk cepat. Iya, Bu. Mirna pergi. Namun Maya tahu, waktunya sedikit. Alia ada di sini, tapi tidak lama, karena rumah ini seperti stasiun. Anak-anak datang, lalu pergi. Kemana? Maya tidak mau tahu jawabannya. Karena jawabannya pasti gelap. Maya mendengar transaksi. Malam itu Maya pura-pura tidur di ruang kecil pembantu. Namun ia mendengar suara dari ruang tamu. Suara Mirna, suara pria, suara yang sangat familiar. Maya mengintip, dan ia melihatnya. Pak Arif. Pria itu duduk santai dengan map di tangan. Mirna berkata, yang kecil itu lucu. Pak Arif tersenyum. Pesanan cepat. Dari Jakarta. Maya membeku. Pesanan. Mirna menyesap teh. Harga. Pak Arif membuka map. 150. Mirna mengangguk puas. Bagus. Maya menutup mulut. 150 juta. Untuk anak. Pak Arif berkata lagi. Yang ini istimewa. Mirna tersenyum. Ibunya pasti nangis. Pak Arif tertawa kecil. Itu biasa. Mirna berkata dingin. Besok malam anak itu dikirim. Maya membeku. Besok malam, Alia akan dibawa pergi. Mirna melanjutkan. Pastikan tidak ada jejak. Pak Arif mengangguk. Tenang. Seperti anak pertama Rangga dulu. Maya hampir pingsan. Jadi benar, anak pertama Rangga, juga lewat sini, dan hilang selamanya. Maya menggigil hebat. Ia harus bertindak. Sekarang, malam itu Maya menyelinap ke kamar Alia. Anak itu tidur kecil di ranjang. Maya duduk pelan, tangannya gemetar, menyentuh pipi Alia. Alia, anak itu membuka mata perlahan. Maya menangis. Sayang, ini ibu. Namun Alia menatapnya kosong. Tidak ada senyum, tidak ada panggilan. Maya berbisik, Alia, nak, ini ibu. Alia mundur sedikit, lalu berbisik pelan, kamu bukan ibu. Maya membeku, air mata jatuh. Alia, anak itu menatap takut. Ibu bilang, ibu sudah pergi. Maya merasa dadanya robek, mereka sudah mencuci otak anaknya. Maya menggigit bibir sampai berdarah. Alia, aku akan bawa kamu pulang. Namun Alia berbisik, suara kecil penuh trauma. Aku nggak boleh pulang. Kalau pulang, aku dijual lagi. Maya membeku total. Anaknya tahu. Anaknya sadar. Dan itu berarti, ini bukan sekadar penculikan. Ini siklus. Ini bisnis keluarga. Maya memeluk Alia erat. Dan dalam hati Maya bersumpah. Besok malam, aku akan mencuri kembali anakku. Atau aku akan mati di rumah ini. Malam itu Maya tidak tidur sama sekali. Ia memeluk Alia diam-diam dalam gelap, meski anak kecil itu masih gemetar dan belum sepenuhnya percaya. Di luar kamar, suara langkah penjaga yayasan sesekali terdengar. Rumah itu bukan rumah, itu penjara, dan Alia bukan anak angkat. Ia barang dagangan. Besok malam, anaknya akan dikirim ke Jakarta, ke tangan orang yang bahkan Maya tidak tahu siapa. Maya menatap wajah Alia yang pucat. 4 tahun, tapi matanya sudah seperti mata anak yang terlalu cepat mengenal takut. Maya berbisik pelan, ibu akan bawa kamu pulang. Alia hanya menatap, seolah ingin percaya, tapi sudah terlalu sering dikhianati. Maya menggenggam tangan kecil itu. Dan dalam kepalanya hanya ada satu rencana. Kabur besok sebelum malam. Namun Maya tidak tahu, bahwa keluarganya sendiri akan datang pagi ini. Bukan untuk menolong, tapi untuk memastikan transaksi selesai. Pagi yang membuat darah Maya membeku. Pagi hari, Maya mengepel lantai ruang utama. Mirna duduk santai, membaca majalah. Anak-anak lain duduk diam dengan gelang nomor di tangan. Maya menahan amarah. Ia merasa ingin menghancurkan semuanya. Namun ia harus sabar. Satu langkah salah, Alia hilang selamanya. Tiba-tiba bel gerbang berbunyi. Mirna mengangkat kepala. Siapa pagi-pagi begini? Pengasuh membuka gerbang. Dan Maya mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara yang membuat tulang punggungnya dingin. Aku mau ketemu Mirna. Maya membeku. Tidak mungkin. Maya menoleh. Dan tubuhnya hampir jatuh. Di pintu masuk, berdiri Bu Sulastri, ibu mertua Maya, dengan baju rapi, dengan wajah dingin, dengan senyum tipis yang seperti pisau. Di belakangnya, Rangga, suaminya. Maya menahan napas sampai sakit. Mereka datang ke sini, ke tempat Alia disembunyikan. Berarti, mereka tahu persis. Bukan sekadar menyerahkan. Mereka bagian dari ini. Maya bersembunyi. Maya cepat menunduk, mengambil ember, pura-pura sibuk.
namun matanya terus mengintip. Mirna berdiri menyambut. Sulastri, lama nggak kelihatan. Bu Sulastri tersenyum. Bisnis lancar. Mirna tertawa kecil. Selalu. Maya merasa mual. Mereka bicara seperti pedagang biasa. Bu Sulastri duduk, menyesap teh yang disediakan. Rangga berdiri di belakang ibunya, wajahnya gelisah. Mirna menatap Rangga. Kamu bapaknya ya? Rangga mengangguk pelan. Mirna tersenyum. Bagus. Anakmu cantik. Maya menggigit bibir sampai berdarah. Anakmu. Mereka bicara tentang Alia seperti hewan ternak. Bu Sulastri berkata dingin. Yang penting pembayaran tahap 2 malam ini. Mirna mengangguk. Tenang, Pak Arif sudah siap kirim. Maya membeku. Tahap 2. Berarti Alia benar-benar akan pergi malam ini. Bu Sulastri melanjutkan. Dan Maya. Mirna mengangkat alis. Istrimu. Bu Sulastri tersenyum tipis. Dia masih percaya anaknya diculik. Mirna tertawa pelan. Perempuan bodoh memang. Paling mudah. Maya hampir menjerit. Rangga menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Namun ia tetap diam. Diamnya adalah pengkhianatan terbesar. Bu Sulastri berkata lagi. Kalau dia terlalu ribut. Mirna menatap tajam. Kalau ribut, hilangkan. Maya membeku total. Hilangkan. Bu Sulastri mengangguk santai. Seperti dulu. Maya merasa dunia berhenti. Seperti dulu. Berarti, ibu mertua ini bukan hanya menjual anak. Dia menghilangkan orang. Maya mendengar rahasia anak pertama Rangga. Rangga akhirnya bicara pelan. Bu, aku masih mimpi tentang bayi itu. Mirna menatapnya. Yang pertama, Rangga mengangguk, suaranya pecah. Dia mati nggak? Bu Sulastri menamparkan meja. Diam. Mirna tersenyum tipis. Bayi itu tidak mati. Rangga membeku. Apa? Mirna berkata dingin. Dia dijual lebih mahal. Rangga gemetar. Aku pikir. Bu Sulastri memotong tajam. Kamu pikir apapun tidak penting. Yang penting hutang lunas. Maya menutup mulut. Anak pertama Rangga hidup. Dijual. Berarti Alia bisa hidup. Tapi sebagai milik orang lain selamanya. Maya menggigil. Ia harus membawa Alia pergi sekarang. Tidak ada besok. Tidak ada nanti. Sekarang. Alia akan dibawa malam ini. Siang hari, Mirna memanggil pengasuh. Siapkan anak nomor 7. Maya membeku. Nomor 7. Itu Alia. Pengasuh mengangguk. Besok, Bu. Mirna tersenyum. Malam ini, Maya merasa jantungnya meledak. Malam ini, Alia akan hilang. Selamanya, Maya berlari ke kamar kecil pembantu, mengunci pintu. Ia gemetar hebat. Air matanya jatuh deras. Namun ia menghapusnya kasar. Tidak ada waktu menangis. Ia harus bertindak. Maya membuka tas kecilnya. Ia hanya punya sedikit uang, ponsel, kunci kecil, keberanian seorang ibu. Maya menarik napas. Rencananya sederhana. Malam ini sebelum pengiriman, ia akan ambil Alia, kabur lewat pintu belakang. Kalau tertangkap, lebih baik mati daripada menyerahkan anaknya. Malam mulai turun. Rumah yayasan mulai sibuk. Pak Arif datang membawa mobil. Pengasuh menyiapkan tas anak-anak. Maya menyelinap menuju kamar Alia. Ia membuka pintu pelan. Alia, ayo. Alia menatap takut. Ibu, kita pergi. Maya mengangguk. Iya, sekarang. Alia berdiri gemetar. Namun tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari belakang. Plak, plak, plak. Maya membeku. Ia menoleh perlahan. Di ambang pintu, Bu Sulastri berdiri. Tersenyum. Pinter juga kamu. Maya gemetar. Bu Sulastri melangkah masuk. Aku pikir kamu cuma nangis-nangis. Ternyata kamu nyusul sampai sini. Maya memeluk Alia erat. Ini anakku. Bu Sulastri tertawa kecil. Anakmu. Dia sudah jadi milik orang lain sejak uang masuk rekening. Maya menjerit. Kamu iblis. Bu Sulastri mendekat, matanya tajam. Kemiskinan yang bikin aku iblis. Maya menggigil. Kenapa kalian lakukan ini? Bu Sulastri berbisik. Karena anak tidak memberi makan. Tapi uang memberi makan. Alia menangis ketakutan. Maya berteriak. Rangga di mana? Bu Sulastri tersenyum. Suamimu. Dia di luar, menghitung sisa pembayaran. Maya merasa dadanya hancur. Bu Sulastri menatap Maya dingin. Kamu punya dua pilihan, Maya. Pergi diam-diam, atau ikut hilang seperti bayi pertama. Maya membeku. Ancaman itu nyata. Bu Sulastri mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto. Foto seorang anak laki-laki kecil. Wajahnya mirip Rangga, mirip Alia. Bu Sulastri berbisik.
Ini kakaknya Alia. Dia hidup, tapi bukan milikmu. Maya menangis keras. Bu Sulastri mendekat ke Alia. Mari sini, nak. Maya menjerit. Jangan sentuh dia. Dan saat itu, Maya sadar, keluarga ini bukan sekadar pengkhianat. Mereka jaringan, mereka monster. Dan malam ini, Maya harus memilih. Kabur sendiri. Malam itu udara di dalam yayasan terasa seperti kuburan, sunyi, tapi penuh kematian yang ditunda. Maya berdiri memeluk Alia erat. Di depan mereka, Bu Sulastri tersenyum seperti algojo yang sedang menunggu giliran. Di luar kamar terdengar suara langkah. Suara orang berbicara, suara mobil dipanaskan. Pengiriman akan dilakukan malam ini. Dan Maya tahu, kalau Alia keluar dari rumah ini, anaknya tidak akan pernah kembali. Bu Sulastri melangkah maju perlahan. Kamu mau jadi pahlawan, Maya. Maya menggertakkan gigi. Aku cuma mau jadi ibu. Bu Sulastri tertawa kecil. Ibu miskin tidak punya hak jadi ibu. Maya menahan napas. Kamu salah. Bu Sulastri mengangkat alis. Oh ya, Maya menatap tajam. Kalau aku harus mati malam ini, aku mati sambil menggigit leher kalian semua. Bu Sulastri berhenti. Untuk pertama kalinya, senyumnya sedikit retak, karena Maya tidak lagi menangis. Maya berubah menjadi binatang terluka. Dan binatang terluka, paling berbahaya. Kekacauan dimulai. Bu Sulastri mengulurkan tangan. Serahkan anak itu. Maya mundur. Tidak, Bu Sulastri mendesis. Jangan bodoh. Maya menatap Alia. Sayang, tutup mata. Alia menangis pelan. Maya berbisik. Ibu di sini. Bu Sulastri memberi isyarat keluar. Dua pengasuh masuk cepat. Wajah mereka kosong. Seperti robot. Selesaikan, kata Bu Sulastri dingin. Mereka mendekat. Maya menggigil. Namun tiba-tiba, Maya mengambil lampu meja dan melemparkannya. Brak, lampu pecah. Pengasuh menjerit. Maya berteriak. Jangan sentuh anakku. Ia menendang salah satu pengasuh. Orang itu jatuh. Pengasuh lain mencoba menarik Alia. Maya menggigit tangannya keras. AARGH. Darah keluar. Alia menjerit. Mama. Bu Sulastri mundur, matanya membesar. Gila. Maya berteriak. Kalian yang gila. Suara ribut itu membuat orang-orang di luar kamar berlari masuk. Pak Arif muncul. Mirna muncul. Rangga muncul. Dan dunia Maya berhenti saat melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Rangga, bapaknya Alia, matanya merah. Tangannya gemetar. Namun ia tidak bergerak. Maya menjerit. Rangga, kamu lihat ini. Rangga membeku. Bu Sulastri membentak. Pegang istrimu. Rangga tidak bergerak. Maya menangis. Itu anakmu. Rangga berbisik pelan. Aku nggak bisa. Maya menatapnya seperti melihat mayat. Kamu sudah menjual darahmu sendiri. Rangga jatuh terduduk. Dan Maya sadar, Rangga bukan monster. Dia pengecut. Dan pengecut lebih berbahaya. Karena dia membiarkan monster hidup. Pak Arif mengambil Alia. Dalam kekacauan itu, Pak Arif bergerak cepat. Ia menarik Alia dari pelukan Maya. Alia menjerit. Mama. Maya menjerit lebih keras. Alyaaa. Maya mencoba mengejar, tapi pengasuh menahan tubuhnya. Pak Arif menggendong Alia seperti karung. Mirna berkata dingin. Bawa sekarang. Pak Arif berlari keluar. Maya menggila. Ia menendang, mencakar, menggigit siapapun. Lepaskan aku. Bu Sulastri menamparkan Maya keras. Plak, Maya terhuyung. Bu Sulastri berbisik tajam. Kalau kamu bikin ribut, Alia mati lebih cepat. Maya membeku. Apa maksudmu? Bu Sulastri tersenyum. Anak itu bukan untuk jadi anak angkat. Maya menggigil. Mirna menatap Maya dengan mata dingin. Dia pesanan khusus. Maya berbisik. Pesanan apa? Mirna tersenyum tipis. Organ. Dunia Maya runtuh. Tidak. Mirna melanjutkan dengan santai. Ginjal anak kecil mahal. Jantung lebih mahal. Maya menjerit. Tidak. Bu Sulastri berkata dingin. Kamu pikir orang kaya beli anak buat dipeluk? Maya muntah di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ini lebih gelap dari yang ia bayangkan. Alia bukan dijual untuk keluarga. Alia dijual untuk dipotong. Untuk diambil. Untuk dibunuh perlahan. Maya menjerit seperti hewan disembelih. Aku akan bunuh kalian. Mirna mengangkat bahu. Kamu bahkan tidak bisa selamatkan anakmu. Rangga akhirnya pecah. Rangga berdiri tiba-tiba. Cukup. Semua menoleh. Bu Sulastri membentak. Diam. Rangga menatap ibunya dengan mata penuh air. Bu, ini bukan hutang. Ini pembunuhan.
Bu Sulastri mendesis. Kamu mau mati miskin. Rangga menjerit. Lebih baik miskin daripada jadi iblis. Bu Sulastri menamparkan Rangga. Plak. Namun Rangga tidak jatuh. Ia menatap ibunya. Suara pecah. Anak pertamaku. Dia juga untuk organ. Bu Sulastri terdiam. Mirna tersenyum tipis. Ya, Rangga seperti disambar petir. Ia jatuh berlutut. Ya Allah. Maya menangis. Rangga, bantu aku. Rangga menatap Maya. Untuk pertama kalinya, ada api. Bukan pengecut, tapi ayah. Rangga berdiri. Alia di mobil Pak Arif. Mirna mengangguk. Sudah terlambat. Rangga menatap Maya. Kita kejar. Bu Sulastri menjerit. Kamu berani. Rangga menatap ibunya tajam. Aku anakmu, tapi Alia darahku. Dan Rangga berlari keluar. Maya mengejar, tubuhnya penuh luka. Kejar-kejaran di malam gelap. Di luar, hujan turun lagi. Mobil Pak Arif melaju cepat menuruni bukit. Alia menangis di dalam. Mama, Maya menjerit sambil berlari. Alyaa. Rangga membuka motor penjaga, menyalakannya. Naik, Maya naik tanpa pikir panjang. Motor melaju mengejar mobil. Angin memukul wajah Maya. Air mata bercampur hujan. Rangga berteriak, aku nggak akan biarin mereka ambil dia. Maya menangis. Kamu sudah biarin. Rangga menjerit. Aku tahu, aku bodoh. Tapi malam ini aku ayah. Motor makin dekat. Mobil Pak Arif belok tajam ke jalan sepi menuju gudang tua. Maya melihat papan. Klinik Pratama Sejahtera. Klinik. Maya menggigil. Itu bukan yayasan. Itu fasilitas. Tempat pemotongan. Mobil berhenti di depan gedung gelap. Pak Arif membawa Alia masuk cepat. Maya dan Rangga tiba beberapa detik kemudian. Mereka bersembunyi di balik tembok. Maya berbisik, itu tempat apa? Rangga gemetar. Klinik ilegal. Maya menangis. Kita telat. Tiba-tiba, suara Alia terdengar dari dalam. Jeritan kecil yang menghancurkan jiwa. Maaaaaa. Maya menjerit pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Rangga menatap pintu klinik. Di atas pintu ada lampu merah menyala. Dan tulisan kecil. Ruang operasi. Maya menutup mulut. Anaknya akan dibedah malam ini. Maya menatap Rangga dengan mata penuh kegilaan. Kita masuk. Rangga menelan ludah. Kalau kita masuk, kita bisa mati. Maya menjawab dengan suara dingin. Kalau kita tidak masuk, Alia mati. Dan Maya melangkah maju, menuju pintu neraka. Hujan turun deras di atas gedung klinik gelap itu. Lampu merah di atas pintu berkedip pelan. Seperti detak jantung terakhir sebelum seseorang mati. Maya berdiri di depan pintu neraka itu. Tubuhnya gemetar, tangannya berdarah. Namun matanya, bukan mata ibu yang menangis lagi. Itu mata ibu yang siap membunuh. Di dalam, jeritan Alia masih terdengar samar. Maaaaaa. Suara itu seperti pisau yang mengiris jiwa Maya. Rangga berdiri di belakang, napasnya berat. Maya menoleh tajam. Kalau kamu mundur sekarang, pergi. Rangga menelan ludah. Aku nggak mundur. Maya tidak menjawab. Ia hanya mendorong pintu. Pintu itu terkunci. Rangga menendang keras. Duk, sekali. Duk, dua kali. Pintu terbuka dengan bunyi retak. Mereka masuk. Bau rumah sakit yang tidak manusiawi. Di dalam klinik, bau antiseptik bercampur sesuatu yang lebih gelap. Bau darah. Lorong sempit. Lampu putih menyala redup. Ada suara langkah tergesa. Suara alat medis. Dan yang paling mengerikan, suara tangisan anak-anak kecil. Maya membeku. Bukan hanya Alia. Ada yang lain. Rangga berbisik. Ya Allah. Maya berjalan pelan. Di sisi lorong ada ruangan dengan kaca. Maya mengintip. Dan tubuhnya hampir jatuh. Di dalam ruangan itu, ada 3 anak kecil terbaring di ranjang. Tangan mereka diinfus. Mulut mereka diplester. Mata mereka terbuka, ketakutan. Maya menutup mulut. Ini bukan klinik. Ini rumah potong. Rangga menggigil. Mereka siap operasi. Maya berbisik. Alia juga. Maya mulai berlari. Lorong semakin panjang. Jeritan Alia semakin dekat. Pak Arif menyambut seperti penjaga neraka. Tiba-tiba seorang pria muncul dari tikungan lorong. Pak Arif. Matanya membesar melihat Maya dan Rangga. Kalian, Maya menjerit. Di mana anakku? Pak Arif tertawa sinis. Kamu terlambat. Rangga melangkah maju. Arif, hentikan ini. Pak Arif menatap Rangga. Kamu sudah terima uang, Rangga. Rangga menjerit. Aku salah. Pak Arif mengangkat bahu. Penyesalan gak bisa beli ginjal. Maya menggigil.
Kalau kamu sentuh Alia, Pak Arif mendekat, suaranya dingin. Aku sudah sentuh lebih banyak anak daripada yang bisa kamu bayangkan. Maya muntah. Pak Arif mengeluarkan pistol kecil. Keluar sebelum kalian ikut jadi mayat. Rangga membeku. Maya menatap pistol itu. Namun ia tidak mundur. Ia melangkah maju pelan. Pak Arif menyeringai. Kamu berani. Maya berbisik. Aku ibu. Dan sebelum Pak Arif sempat bergerak, Maya mengambil botol cairan antiseptik di meja samping dan menyiram wajahnya. ARGH. Pak Arif menjerit. Rangga langsung menendangnya. Pak Arif jatuh. Pistol terpental. Maya menendang pistol itu jauh. Rangga menarik Maya. Ayo. Mereka berlari melewati Pak Arif yang mengumpat kesakitan. Namun Maya tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Ruang operasi. Mereka sampai di depan pintu dengan tulisan "Ruang operasi". Maya gemetar. Ia mendorong pintu, dan dunia berhenti. Di dalam ruangan itu, lampu operasi menyala terang. Ada meja bedah, ada alat-alat tajam, dan di atas meja, terbaring seorang anak kecil. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, matanya terbuka, menangis tanpa suara karena mulutnya diplester. Alia, Maya menjerit. Alyaa. Alia menggeliat, air mata jatuh deras. Di sekeliling meja ada dua perawat berseragam. Dan seorang dokter berdiri membelakangi mereka. Dokter itu memakai masker, sarung tangan, dan memegang pisau bedah. Dokter itu menoleh perlahan. Maya membeku. Rangga membeku. Karena dokter itu bukan orang asing. Itu seseorang yang Maya kenal. Seseorang yang pernah duduk di meja makan keluarganya. Seseorang yang pernah Maya panggil Paman. Dokter itu menurunkan maskernya. Wajahnya jelas. Namanya, Dr. Surya, adik kandung Bu Sulastri. Paman Rangga. Maya merasa dunia meledak. Kamu. Suara Maya pecah. Paman Surya. Dr. Surya tersenyum tipis. Maya. Rangga menjerit. Paman. Dr. Surya menghela napas santai. Kalian seharusnya tidak sampai sini. Maya menangis histeris. Keluarga kalian jual anak untuk dipotong. Dr. Surya mendekat, suaranya datar. Kemiskinan membuat orang menjual anak. Tapi kekuasaan membuat orang membeli organ. Maya menggigil. Kamu dokter, kamu seharusnya menyelamatkan. Dr. Surya tersenyum pahit. Aku menyelamatkan orang kaya. Maya menjerit. Itu anakku. Dr. Surya menatap Alia. Sekarang dia pasien. Maya menggila. Ia menerjang. Namun perawat menahan. Rangga menendang salah satu perawat sampai jatuh. Dr. Surya mundur, tapi tetap tenang. Kalian tidak akan menang. Dr. Surya mengungkap kebenaran paling busuk. Dr. Surya menatap Rangga. Kamu pikir ibumu hanya jual Alia? Rangga gemetar. Apa maksudmu? Dr. Surya tersenyum tipis. Bu Sulastri membangun jaringan ini sejak lama. Anak pertama kamu. Rangga menjerit. Di mana dia? Dr. Surya menghela napas. Dia hidup. Rangga membeku. Hidup. Dr. Surya melanjutkan. Tapi tidak utuh. Maya menutup mulut. Tidak utuh. Dr. Surya menatap Maya tajam. Ginjalnya satu. Dunia Maya runtuh. Rangga jatuh berlutut sambil menjerit seperti binatang terluka. Ibu, Dr. Surya berkata dingin. Itulah harga hutang. Maya menatap Alia yang menangis ketakutan. Tidak, Alia tidak. Dr. Surya mengangkat pisau bedah lagi. Kita lanjut. Maya menjerit. Jangan. Tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka. Seseorang masuk dengan langkah tenang. Bu Sulastri. Wajahnya dingin. Tidak ada rasa bersalah. Ia menatap Maya seperti melihat serangga. Kamu memang merepotkan. Maya menjerit. Kamu ibu. Kamu nenek. Bu Sulastri tersenyum. Aku realistis. Rangga menangis. Bu, hentikan. Bu Sulastri menatap Rangga tajam. Kamu lemah. Makanya aku yang ambil keputusan. Maya menggigil. Ini anakku. Bu Sulastri mendekat ke Alia. Mengelus pipinya pelan. Alia menjerit ketakutan. Bu Sulastri berbisik. Cantik sekali. Pasti mahal. Maya menjerit. Kamu iblis. Bu Sulastri menatap Maya dingin. Aku ibu yang bertahan hidup. Lalu ia menatap Dr. Surya. Mulai sekarang. Maya menjerit. Tidak. Dan lampu operasi menyala lebih terang. Pisau bedah bergerak mendekat. Alia menangis tanpa suara. Maya menggila, berusaha menerjang. Namun tangan perawat menahan. Dan Maya sadar, ini bukan sekadar menyelamatkan anak. Ini perang melawan darah daging sendiri. Dan malam ini, salah satu dari mereka akan mati. Lampu operasi menyala terang.
Pisau bedah di tangan Dokter Surya berkilat. Alia terbaring di meja seperti korban persembahan. Mulutnya diplester, matanya menatap Maya, penuh ketakutan, penuh permohonan, dan Bu Sulastri berdiri di sana, menonton, seperti menonton transaksi. Maya menjerit, berusaha menerjang. Tidak, namun dua perawat menahan tubuhnya. Rangga berlutut, menangis seperti anak kecil. Bu, jangan. Bu Sulastri menatap Rangga dingin. Kamu lemah. Dokter Surya mendekat ke Alia. Kita mulai. Maya menjerit histeris. Alyaa. Dan saat pisau itu hampir menyentuh kulit anaknya, Rangga tiba-tiba bangkit, dengan suara yang bukan lagi suara pengecut, tapi suara ayah yang hancur. Berhenti. Rangga menerjang meja operasi. Ia menabrak Dokter Surya. Pisau bedah terlempar. Perawat menjerit. Alia menggeliat. Maya memanfaatkan kekacauan. Ia menggigit tangan perawat sampai berdarah. Perawat menjerit dan melepas. Maya berlari ke meja operasi. Tangannya gemetar saat melepas plester di mulut Alia. Alia, sayang. Alia langsung menangis keras. Mama. Maya memeluknya erat. Ibu di sini, ibu di sini. Bu Sulastri berteriak. Pegang anak itu. Dokter Surya bangkit, wajahnya marah. Jangan biarkan mereka keluar. Maya berlari dengan Alia di pelukan. Maya tidak berpikir. Ia hanya berlari. Lorong klinik seperti labirin neraka. Tangis Alia pecah di dadanya. Mama, sakit. Maya menangis. Sebentar lagi kita keluar. Di belakang, suara langkah mengejar. Pak Arif sudah bangkit lagi, wajahnya penuh amarah. Kejar. Rangga berlari di belakang Maya. Ke pintu belakang. Maya menoleh. Kamu ikut. Rangga terengah. Aku ayahnya. Maya menggigit bibir. Kamu terlambat jadi ayah. Rangga menangis. Aku tahu, tapi biarkan aku menebus. Maya tidak menjawab. Mereka berlari menuju pintu darurat. Namun begitu pintu itu dibuka, mereka membeku. Di luar, dua mobil polisi sudah parkir. Lampu biru berkedip. Maya hampir lega. Polisi. Namun wajah polisi yang turun tidak membawa penyelamatan. Mereka membawa senjata, dan ekspresi mereka datar. Pak Arif berjalan keluar sambil tersenyum. Bagus. Kalian cepat. Maya membeku. Polisi menatap Maya. Serahkan anak. Itu. Maya menjerit. Apa? Rangga menggigil. Kalian polisi. Polisi berkata dingin. Kami jalankan perintah. Pak Arif tertawa kecil. Kalian pikir jaringan ini bodoh? Polisi pun bisa dibeli. Maya merasa dunia runtuh lagi. Tidak ada hukum. Tidak ada penyelamat. Semua sudah busuk sampai akar. Maya memeluk Alia lebih erat. Alia menangis ketakutan. Mama. Maya berbisik. Pegang ibu kuat-kuat. Bu Sulastri mengeluarkan senjata. Bu Sulastri muncul di pintu klinik. Wajahnya tenang. Tangannya memegang pistol. Rangga membeku. Bu Sulastri menatap anaknya seperti melihat sampah. Kamu benar-benar mengecewakan. Rangga menangis. Aku cuma mau Alia hidup. Bu Sulastri mengangkat pistol. Kalau begitu, kamu mati duluan. Maya menjerit. Jangan. Rangga melangkah maju. Bu, tembak aku kalau harus. Tapi jangan Alia. Bu Sulastri tersenyum tipis. Pengorbanan yang terlambat. Dan, dor, suara tembakan memecah malam. Rangga terhuyung. Dadanya berdarah. Maya menjerit. Rangga. Rangga jatuh berlutut. Matanya menatap Maya. Bibirnya bergetar. Maya, bawa Alia. Maya menangis histeris. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Rangga tersenyum lemah. Kamu harus. Kalau aku mati, setidaknya aku mati sebagai ayah. Air mata Maya jatuh deras. Bu Sulastri menatap polisi. Ambil anak itu. Polisi mulai maju. Maya gemetar. Alia menjerit. Namun saat polisi hampir menyentuh, Rangga dengan sisa tenaga terakhirnya menerjang. Ia memeluk kaki polisi. Lari, teriak Rangga. Maya membeku. Rangga menatapnya dengan mata penuh darah dan cinta terakhir. Lari, Maya. Maya memilih hidup untuk perang. Maya menjerit. Namun ia tahu, kalau ia diam, Alia mati. Maya menggigit bibir sampai berdarah. Ibu akan kembali, bisiknya pada Rangga. Lalu ia berlari. Maya membawa Alia ke arah hutan kecil di samping klinik. Suara teriakan terdengar di belakang. Kejar. Maya berlari menembus semak. Alia menangis. Mama takut. Maya berbisik. Ibu lebih takut kehilangan kamu. Peluru terdengar menembus pohon. Dor, dor. Maya jatuh, berguling, melindungi Alia.
Ia bangkit lagi, terus lari, hingga akhirnya, mereka sampai di jalan kecil. Sebuah truk lewat, Maya melambaikan tangan seperti orang gila. Tolong, truk berhenti. Sopirnya terkejut. Ya Allah, kamu kenapa? Maya menangis. Tolong, anak saya. Sopir melihat Alia yang berdarah kecil di tangan. Masuk, cepat. Maya naik. Truk melaju meninggalkan klinik neraka itu. Di dalam truk, Maya gemetar memeluk Alia. Tangis Alia perlahan mereda karena lelah. Maya menatap ke belakang. Klinik itu semakin jauh. Namun rasa sakitnya tidak pergi. Rangga, mungkin sudah mati. Dan keluarga itu, masih hidup. Maya menggigit bibir. Ia tidak bisa hanya kabur. Kalau ia kabur, anak-anak lain akan mati. Jaringan itu akan terus hidup. Maya menangis dalam diam. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu di kantong jaketnya. Ia meraba. Ada benda keras. Maya membeku. Itu pistol. Pistol kecil. Rangga pasti mengambilnya tadi saat kekacauan. Dan tanpa Maya sadar, menyisipkannya ke jaketnya. Maya menatap pistol itu dengan napas berat. Itu bukan senjata untuk balas dendam. Itu senjata untuk perang. Maya menatap Alia yang tertidur lemah. Lalu berbisik dengan suara dingin. Rangga mati untuk menebus dosa. Sekarang aku hidup, untuk menghancurkan mereka semua. Dan di luar sana, Bu Sulastri masih berdiri sebagai monster. Tapi Maya bukan korban lagi. Maya adalah ibu yang sudah kehilangan segalanya. Kecuali satu hal, kemauan untuk membakar neraka sampai habis. Truk melaju menembus hujan malam. Maya duduk di belakang, memeluk Alia yang tertidur lemah di dadanya. Tubuh kecil itu masih hangat, masih hidup. Itu, satu-satunya alasan Maya belum runtuh sepenuhnya. Namun di kepala Maya, bayangan Rangga jatuh berdarah tidak berhenti muncul. Suara tembakan, tatapan terakhir suaminya, dan suara Bu Sulastri yang dingin. Ambil anak itu. Maya menutup mata. Rangga mungkin mati. Dan Maya tahu, kalau ia hanya kabur, maka kematian Rangga tidak berarti apa-apa. Jaringan itu akan tetap berdiri. Anak-anak lain akan jadi korban berikutnya. Maya menggenggam pistol kecil di kantong jaketnya. Itu berat, bukan karena besi, tapi karena keputusan yang harus diambil. Persembunyian pertama, sopir truk membawa Maya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia menatap Maya dengan iba. Kamu buronan. Maya menggeleng cepat, menangis. Aku ibu, anakku hampir dibunuh. Sopir itu terdiam lama, lalu berkata pelan, aku punya saudara di desa kecil dekat sini. Kamu bisa sembunyi semalam. Maya menatapnya dengan mata penuh harapan. Terima kasih. Sopir mengangguk. Tapi dengar, kalau yang kamu lawan orang besar, kamu nggak akan aman lama. Maya mengangguk. Aku tahu. Malam itu Maya dan Alia dibawa ke rumah kecil di desa. Seorang nenek membuka pintu. Masuk cepat. Maya masuk dengan tubuh gemetar. Alia dibaringkan di kasur tipis. Maya mengelus rambut anaknya. Ibu di sini. Alia berbisik lemah. Papa. Maya menutup mata. Papa, pahlawanmu. Air mata jatuh. Namun Maya tidak punya waktu untuk berkabung. Karena ia tahu, mereka akan mencari. Polisi memburu Maya, bukan monster itu. Pagi berikutnya televisi desa menyiarkan berita singkat. Seorang perempuan bernama Maya Susanti diduga menculik anak dari sebuah yayasan. Maya membeku, tangannya gemetar. Berita itu menyebut yayasan sebagai tempat amal. Menyebut Maya sebagai penculik. Maya menjerit pelan. Mereka membalik semuanya. Nenek itu berkata pelan, kamu harus pergi. Maya menatap. Kemana? Nenek menggeleng. Kemanapun, asal cepat. Maya menggigit bibir. Ia sadar, mereka punya polisi, mereka punya media, mereka punya uang, dan Maya hanya punya kebenaran. Tapi kebenaran tanpa suara tidak akan menang. Maya berbisik, aku harus bicara ke publik. Namun bagaimana? Siapa yang akan percaya ibu miskin melawan yayasan kaya? Bukti yang bisa membakar dunia. Maya membuka tas kecilnya. Di dalam ada kwitansi pembayaran, hasil rekaman suara Mirna dan Pak Arif, yang sempat ia rekam diam-diam di yayasan. Foto gelang nomor anak-anak, pistol. Maya menggenggam rekaman itu. Ini senjata sebenarnya, bukan pistol, tapi bukti. Maya berkata pada dirinya sendiri. Aku harus sampai ke media. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu rumah nenek itu diketuk keras. Duk, 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 nenek membeku. Suara laki-laki terdengar. Polisi, buka pintu. Maya menutup mulut. Alia terbangun, menangis.
Mama, Maya memeluk Alia. Diam sayang, nenek berbisik. Ada jalan belakang. Maya mengangguk cepat. Ia menggendong Alia dan berlari ke pintu belakang. Namun saat pintu itu dibuka, Maya membeku. Ada seseorang berdiri di sana. Seorang pemuda, usianya sekitar 20. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan yang paling membuat Maya menggigil. Wajahnya mirip Rangga, sangat mirip. Pemuda itu menatap Maya dan Alia. Lalu berkata pelan, "Kamu Maya." Maya menegang. "Siapa kamu?" Pemuda itu menelan ludah. Saya anak pertama Rangga." Dunia Maya runtuh. Anak pertama, hidup. Dia berdiri di depannya. Anak itu tidak utuh. Maya menatap pemuda itu dengan tubuh gemetar. "Kamu, kakaknya Alia." Pemuda itu mengangguk pelan. "Namanya Reno." Ia membuka jaketnya sedikit. Di pinggangnya terlihat bekas luka operasi panjang. Maya menutup mulut. Reno berbisik, "Mereka ambil ginjal saya waktu kecil." Maya menangis. "Ya Allah." Reno menatap Alia. "Alia harus diselamatkan." Maya menggigil. "Kamu, kenapa datang?" Reno menatap Maya tajam. "Karena saya dengar yayasan itu heboh. Dan saya tahu, kalau ada anak yang dibawa kabur, itu pasti Alia." Maya menangis. "Aku ibu Alia." Reno mengangguk. "Aku tahu." Lalu Reno berkata sesuatu yang membuat darah Maya membeku. "Rangga sudah mati." Maya jatuh terduduk. Air mata pecah. Reno menunduk. "Saya lihat mayatnya dibawa keluar klinik." Maya menjerit tanpa suara. Napasnya hilang. Suaminya benar-benar mati. Dan kematiannya dibayar dengan darah anak-anak. Reno mengepalkan tangan. "Tapi Maya, kalau kita diam, mereka akan terus jual anak-anak." Maya menatap Reno. "Kenapa kamu masih hidup?" Reno tersenyum pahit. "Mereka tidak bunuh saya karena ada keluarga kaya yang mengadopsi saya setelah organ diambil." Maya menutup mulut. "Jadi kamu?" Reno mengangguk. "Saya dibesarkan orang lain, tapi saya selalu tahu saya barang dagangan." Air mata Maya jatuh. Keputusan besar, media atau balas dendam. Di depan rumah, suara polisi makin keras. "Buka sekarang." Nenek panik. Reno menatap Maya. "Kita harus pergi." Maya menggenggam bukti di tas. "Aku mau ke media." Reno mengangguk. "Saya punya kontak." Maya menatapnya. "Kamu?" Reno tersenyum tipis. "Orang tua angkat saya kaya. Mereka punya koneksi." Maya terkejut. Reno melanjutkan. "Tapi saya butuh kamu sebagai saksi." Maya menggigit bibir. "Kalau kita muncul, Bu Sulastri akan bunuh kita." Reno menatap tajam. "Dia sudah bunuh ayah saya 2 kali." Maya membeku. Reno berbisik. "Pertama saat dia menjual saya. Kedua saat dia membunuh Rangga." Maya menangis. Reno melangkah mendekat. "Kita akhiri." Mereka berhasil keluar lewat kebun belakang. Reno membawa Maya dan Alia ke mobilnya yang tersembunyi. Maya masuk dengan napas berat. Alia memeluk Maya. "Mama, kita aman." Maya berbisik. "Belum." Mobil melaju cepat meninggalkan desa. Namun tiba-tiba ponsel Maya bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Maya membuka, dan darahnya membeku. Foto Alia. Diambil tadi malam di klinik. Padahal Alia sudah bersamanya. Lalu pesan itu muncul. "Kamu pikir kamu menang. Aku tahu kamu dimanapun kamu sembunyi. Anak itu milikku sampai mati." Di bawahnya, nama pengirim, Bu Sulastri. Maya menggigil. Reno menatap layar. Wajahnya mengeras. Dia mengawasi. Maya menatap ke depan dengan mata penuh api. Kalau dia mengawasi, berarti dia takut. Reno mengangguk. Dan orang takut bisa jadi lebih kejam. Maya memeluk Alia, lalu berbisik. "Kita bukan lagi pelarian, kita perang." Dan di luar sana, jaringan itu mulai bergerak memburu mereka. Mobil melaju cepat di jalanan kota. Langit mendung menggantung seperti pertanda buruk yang tidak pernah pergi dari hidup Maya. Di kursi belakang, Alia tertidur di pangkuannya. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, napas anak itu terdengar tenang. Namun Maya tidak bisa tenang, karena pesan Bu Sulastri masih membakar layar ponselnya. "Aku tahu kamu dimanapun kamu sembunyi." Maya menggenggam ponsel itu sampai jarinya putih. Reno menyetir dengan rahang mengeras. "Kita harus cepat sebelum mereka menutup semua jalan." Maya menatapnya. "Kita benar-benar bisa percaya media." Reno diam sejenak. "Kita harus coba." Maya tertawa pahit. "Aku sudah coba percaya keluarga. Aku sudah coba percaya polisi.
Semua busuk. Reno menatap Maya lewat kaca spion. Kalau begitu kita buat dunia melihat busuknya mereka. Maya mengangguk. Satu-satunya senjata mereka sekarang bukan pistol. Tapi kebenaran. Namun kebenaran tidak selalu menang jika lawannya punya uang. Bertemu jurnalis besar, Reno membawa Maya ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Kantor, media nasional, suara negeri. Di dalam, suasana sibuk. Orang-orang lalu lalang, kamera, laptop, berita. Maya menggigil. Di sini suara bisa mengubah dunia. Atau dibungkam. Reno menemui seorang pria parubaya di ruang rapat kecil. Namanya Pak Damar, jurnalis investigasi terkenal. Pak Damar menatap Maya dengan serius. Kamu Maya. Maya mengangguk. Anak saya dijual. Pak Damar menghela napas. Reno bilang ini jaringan perdagangan organ. Maya membuka tasnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan kwitansi 50 juta rupiah. Foto gelang nomor anak-anak. Rekaman suara Mirna dan Pak Arif. Laporan klinik ilegal. Pak Damar membeku ketika mendengar rekaman. Ginjal anak kecil mahal. Wajahnya pucat. Ya Tuhan. Maya berbisik. Mereka hampir bedah anak saya. Pak Damar menatap Maya. Kamu sadar ini besar sekali. Maya menangis. Aku cuma ibu. Aku cuma mau anakku hidup. Pak Damar mengangguk. Kamu berani datang ke sini. Itu sudah luar biasa. Reno berkata cepat. Pak, tayangkan ini. Pak Damar diam lama. Lalu ia berkata pelan. Kalau ini benar, ini akan mengguncang negara. Maya menatap penuh harap. Jadi Bapak akan bantu. Pak Damar mengangguk. Aku akan mulai investigasi malam ini. Maya hampir jatuh karena lega. Untuk pertama kalinya, ada orang yang terlihat berpihak. Ada yang terlalu aneh. Namun saat Maya keluar dari ruang rapat, ia merasakan sesuatu. Tatapan orang-orang di lorong, bisik-bisik kecil, dan satu hal yang membuat Maya merinding. Seorang pria berseragam keamanan menatap Alia terlalu lama. Maya memeluk Alia erat. Reno berbisik, kita jangan lama-lama di sini. Maya mengangguk. Namun sebelum mereka pergi, Pak Damar memanggil. Maya, tunggu. Maya menoleh. Pak Damar tersenyum tipis. Kamu bisa tinggal di rumah aman kami malam ini. Maya membeku. Rumah aman. Reno menatap tajam. Rumah aman. Pak Damar mengangguk. Supaya kalian tidak diburu. Maya menelan ludah. Itu terdengar baik. Terlalu baik. Reno berbisik. Kita nggak kenal dia cukup lama. Pak Damar tertawa kecil. Kamu paranoid, Reno. Reno menatap dingin. Paranoid menyelamatkan kami sejauh ini. Pak Damar terdiam, lalu berkata, baik, tapi jangan keluar kota dulu. Maya mengangguk pelan, namun insting Maya menjerit. Ada yang salah. Pengkhianatan kedua. Malam itu, Reno membawa Maya ke motel kecil, bukan rumah aman. Maya duduk gelisah. Aku nggak percaya Pak Damar. Reno mengangguk. Aku juga. Maya menggenggam tas bukti. Kalau media pun dibeli. Reno berbisik. Kita tinggal punya satu pilihan, hancurkan langsung. Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, ponsel Reno bergetar. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isi pesan itu membuat wajah Reno pucat. Maya menatap. Apa? Reno menunjukkan layar. Pesan itu singkat. Terima kasih sudah membawa Maya ke kami. Maya membeku. Dan tiba-tiba, lampu motel mati. Gelap total. Alia terbangun dan menangis. Mama, Maya menjerit. Reno, suara langkah kaki terdengar di luar. Banyak, cepat, pintu didobrak. Brak, orang-orang masuk dengan senter. Dan suara yang Maya kenal terdengar. Pak Arif, kalian pikir bisa lari? Maya menggigil. Bagaimana kalian menemukan kami? Pak Arif tertawa. Media yang kalian datangi, sudah kami bayar. Maya menutup mulut. Pak Damar, dibeli. Bahkan jurnalis pun bisa dibeli. Reno menggertakkan gigi. Bajingan. Pak Arif mengangkat pistol. Serahkan anak itu. Maya memeluk Alia. Tidak. Pak Arif mendekat. Kalau begitu kalian mati. Alia hampir direbut lagi. Dua pria menarik Maya. Alia menjerit. Mama. Maya menggila. Ia menendang, mencakar. Namun mereka lebih kuat. Reno menerjang salah satu pria, memukulnya. Jangan sentuh mereka. Pak Arif menembak ke udara. Dor. Semua membeku. Alia menangis histeris. Pak Arif menatap Maya dingin. Kamu ibu yang keras kepala. Maya menatapnya penuh kebencian. Aku akan bunuh kamu. Pak Arif tersenyum. Kamu bahkan gak bisa melindungi anakmu. Ia mengulurkan tangan ke Alia.
Namun tiba-tiba, Reno mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Maya membeku. Reno menodong Pak Arif. Mundur. Pak Arif tertawa kecil. Kamu berani tembak. Reno berbisik. Aku sudah kehilangan ginjalku. Aku sudah kehilangan hidupku. Aku nggak takut kehilangan apapun lagi. Pak Arif menegang. Namun sebelum situasi pecah, suara sirene terdengar. Polisi. Maya membeku. Polisi lagi. Pak Arif tersenyum. Tenang. Polisi juga milikku. Reno menggertakkan gigi. Kita selesai. Mobil polisi berhenti. Namun kali ini, yang turun bukan polisi lokal. Lencana mereka berbeda. Seragam mereka resmi. Seorang pria tinggi melangkah maju. Bareskrim. Pak Arif membeku. Maya membeku. Pria itu berkata tegas. Kami menerima laporan anonim tentang perdagangan organ anak. Pak Arif menelan ludah. Reno menatap Maya. Anonim. Maya gemetar. Siapa? Pria bareskrim menatap Pak Arif tajam. Pak Arif, Anda ditahan. Pak Arif mundur. Kalian nggak punya bukti. Pria itu mengangkat map. Kami punya rekaman. Kami punya lokasi klinik. Kami punya saksi. Pak Arif membeku. Maya menutup mulut. Seseorang, akhirnya membantu. Pak Arif menjerit. Mirna, Sulastri, tolong. Namun polisi sudah memborgolnya. Maya jatuh terduduk, menangis. Alia memeluk Maya. Mama, Reno menatap petugas bareskrim. Siapa yang melapor? Pria itu menatap mereka. Seorang ibu. Maya membeku. Ibu. Pria itu berkata pelan. Bu Rika. Maya menangis keras. Tetangganya. Satu-satunya orang baik sejak awal. Namun pria itu melanjutkan. Tapi ini belum selesai. Nama Bu Sulastri sudah masuk daftar. Maya menggigil. Artinya, monster utama belum jatuh. Bu Sulastri masih bebas. Dan dia pasti akan menyerang balik. Malam itu hujan berhenti. Namun dunia Maya belum pernah benar-benar berhenti berdarah. Pak Arif diborgol. Tangis Alia mereda dalam pelukan ibunya. Reno berdiri dengan napas berat. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa udara masuk ke paru-parunya tanpa rasa takut. Namun petugas bareskrim berkata pelan. Ini belum selesai. Kalimat itu membuat Maya membeku. Karena Maya tahu, monster terbesar belum jatuh. Bu Sulastri, perempuan yang melahirkan Rangga, perempuan yang menjual cucunya sendiri, perempuan yang membangun jaringan ini seperti bisnis keluarga. Dan Maya tahu, Bu Sulastri tidak akan menyerah. Karena orang seperti dia, lebih takut miskin daripada takut neraka. Penggerebekan dimulai. Pagi berikutnya, bareskrim bergerak cepat. Klinik Pratama Sejahtera digerebek. Yayasan Harapan Bunda disegel. Berita nasional meledak. Judul-judul besar muncul. Skandal perdagangan organ anak terbongkar. Yayasan Amal ternyata kedok jaringan gelap. Puluhan anak diselamatkan. Maya duduk di ruang aman bersama Alia. Televisi menampilkan wajah Mirna dibawa polisi. Mirna masih sempat tersenyum sinis pada kamera. Dokter Surya ditangkap. Wajahnya datar, seolah anak-anak itu bukan manusia. Reno menatap layar dengan rahang mengeras. Itu baru permukaan. Maya menoleh. Kamu pikir masih ada yang lain? Reno mengangguk. Bu Sulastri adalah pusatnya. Maya menggigil. Ia menatap Alia yang tertidur. Ia ingin semuanya selesai. Namun hidup tidak pernah selesai dengan mudah. Bu Sulastri menghilang. Sore itu petugas datang. Wajah mereka tegang. Kami kehilangan Bu Sulastri. Maya membeku. Hilang. Petugas mengangguk. Dia kabur sebelum penangkapan. Reno mengumpat pelan. Maya merasakan darahnya dingin. Kalau Bu Sulastri kabur, dia akan datang untuk satu hal. Menghapus saksi. Maya adalah saksi hidup. Alia adalah bukti hidup. Reno adalah luka hidup. Bu Sulastri tidak akan membiarkan mereka hidup. Pesan terakhir dari Bu Sulastri. Malamnya ponsel Maya bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Maya membuka. Dan jantungnya berhenti. Foto Bu Rika. Tetangganya. Terikat. Mulutnya disumpal. Di bawah foto tertulis. Kalau kamu mau dia hidup, datang sendiri ke rumah lama Rangga. Maya menjerit. Bu Rika. Reno langsung berdiri. Apa? Maya menunjukkan pesan itu. Reno membeku. Dia menjebak. Maya menangis. Bu Rika menolong aku. Dia satu-satunya yang baik. Reno menatap Maya tajam. Kita lapor polisi. Maya menggeleng. Kalau kita lapor, Bu Rika mati duluan. Reno menggertakkan gigi. Maya, itu perangkap. Maya menatap Alia. Dia sudah terlalu banyak korban.
Aku nggak akan biarkan Bu Rika jadi korban terakhir. Reno berbisik, kalau kamu pergi, kamu bisa mati. Maya menjawab dingin, aku sudah mati sejak Alia dijual. Sekarang aku cuma hidup untuk menutup neraka ini. Maya berdiri, mengambil pistol di tasnya. Reno menahan lengannya. Aku ikut. Maya menatap tajam. Dia bilang sendiri. Reno mengangguk. Aku tidak peduli. Kali ini kita akhiri. Rumah lama Rangga. Rumah itu gelap. Rumah kecil tempat Alia dulu bermain. Sekarang terasa seperti makam. Maya melangkah masuk perlahan. Reno di belakang. Suara papan kayu berderit. Maya, suara itu terdengar dari ruang tamu. Bu Sulastri berdiri di sana. Wajahnya tenang. Di sampingnya, Bu Rika terikat di kursi. Matanya penuh air mata. Maya menutup mulut. Bu Rika menggeleng lemah. Jangan. Bu Sulastri tersenyum. Kamu datang. Maya menodong pistol. Lepaskan dia. Bu Sulastri tertawa kecil. Kamu pikir pistol itu bikin kamu jadi kuat? Maya menggertakkan gigi. Aku ibu. Bu Sulastri menatap Maya tajam. Aku juga ibu. Maya menjerit. Ibu tidak menjual anak. Bu Sulastri mendekat perlahan. Ibu melakukan apapun untuk bertahan. Maya berbisik. Kamu bukan bertahan. Kamu menikmati. Bu Sulastri tersenyum tipis. Mungkin. Reno melangkah maju. Kamu ambil ginjalku. Bu Sulastri menatap Reno. Oh, anak itu. Reno menggigil marah. Aku manusia. Bu Sulastri mengangkat bahu. Kamu produk gagal. Reno menerjang. Namun Bu Sulastri cepat mengeluarkan pistol lain. Dor. Peluru menembus dinding dekat kepala Reno. Reno membeku. Bu Sulastri menatap Maya. Turunkan senjatamu. Maya gemetar. Bu Sulastri menekan pistol ke kepala Bu Rika. Atau dia mati. Maya menangis. Jangan. Bu Rika menangis pelan. Maya, selamatkan anakmu. Bu Sulastri tersenyum. Anakmu sudah selamat. Tapi kamu terlalu banyak tahu. Maya menggertakkan gigi. Aku akan seret kamu ke neraka. Bu Sulastri tertawa. Aku sudah tinggal di neraka sejak lama. Pertarungan terakhir. Maya menatap Bu Rika, lalu menatap Bu Sulastri. Dan tiba-tiba, Maya menurunkan pistol. Bu Sulastri tersenyum puas. Nah, begitu. Namun dalam detik itu, Reno bergerak cepat. Ia melempar kursi ke arah Bu Sulastri. Brak, Bu Sulastri terhuyung. Maya langsung menembak. Dor, peluru mengenai bahu Bu Sulastri. Bu Sulastri menjerit. Bu Rika jatuh dari kursi. Reno cepat melepas ikatannya. Bu Sulastri berdarah, namun masih tertawa. Kalian pikir selesai. Bu Sulastri mengangkat pistol lagi. Namun Maya menerjang. Mereka bergulat. 2 perempuan, 2 ibu, 1 monster, 1 korban. Pistol jatuh. Bu Sulastri mencakar wajah Maya. Maya menjerit. Maya menekan kepala Bu Sulastri ke lantai. Bu Sulastri berbisik di telinga Maya. Alia akan dijual lagi. Maya menangis, lalu berteriak. Tidak akan. Maya meraih pistol di lantai, dan menodong dada Bu Sulastri. Bu Sulastri tersenyum berdarah. Lakukan. Maya gemetar. Tangannya bergetar hebat. Bu Rika menjerit. Maya, jangan. Reno menatap Maya. Maya menangis. Jika ia menembak, ia jadi pembunuh. Jika ia tidak, Bu Sulastri akan bangkit lagi. Monster tidak berhenti. Maya menutup mata, dan dalam bisikan terakhir ia berkata, ini bukan balas dendam, ini akhir. Dor, suara tembakan memecah rumah itu. Bu Sulastri terdiam, matanya terbuka kosong. Monster itu jatuh, dan untuk pertama kalinya, rumah itu sunyi. Beberapa bulan kemudian, pengadilan besar digelar, jaringan itu hancur. Mirna dipenjara seumur hidup, Dr. Surya dicabut izinnya dan dipenjara. Puluhan anak diselamatkan. Maya duduk di taman kecil bersama Alia. Alia memegang tangan ibunya. Mama, Maya menatap. Iya sayang. Alia berbisik pelan. Kita pulang ya. Maya menangis. Iya, kita pulang. Reno berdiri di kejauhan. Ia bukan lagi barang dagangan. Ia saksi. Ia keluarga yang tersisa. Maya menatap langit. Rangga tidak kembali. Namun pengorbanannya menutup neraka. Maya berbisik. Neraka itu bukan tempat. Neraka itu kadang bernama keluarga. Alia memeluk Maya. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa hidup.